Publik figur Alicia Subandono dan Isyana Sarasvati terseret dalam perbincangan soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya, terkait hal itu keduanya menegaskan bahwa mereka bukan penerima beasiswa LPDP. Alicia Subandono, aktris yang akrab disapa Ica, tegas membantah dirinya alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ia pun menyebut dirinya tidak pernah mendaftar maupun menerima beasiswa LPDP. Ia juga menjelaskan pendidikan sarjananya ditempuh di Monash University dengan biaya pribadi. Dan untuk jenjang magister, Alicia mendapat beasiswa dari London School of Public Relations. Sementara itu, penyanyi sekaligus musisi Isyana Sarasvati juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya penerima beasiswa LPDP. Melalui akun media sosial Instagramnya, Isyana menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima beasiswa LPDP. Diketahui, Isyana menempuh pendidikan musik di Nanyang Academy of Fine Arts Singapura untuk program diploma, sebelum melanjutkan studi di Royal College of Music Inggris untuk jenjang sarjana dan magister. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Ya, berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa, aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita informasi lain bisa setelah menjadi sorotan publik, Kejaksaan akhirnya menghentikan kasus yang menjerat guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur. Muhammad Misbahul, seorang guru yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka disebabkan karena rangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa. Meski ada pelanggaran administratif, perbuatannya dinyatakan tidak tergolong tindak pidana tercela. Kerugian negara pun telah dikembalikan. Setelah sempat menjalani penahanan, Muhammad Misbahul akhirnya dibebaskan. Ya, penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Ya, saksi ahli ini diajukan kubu Rosuryo CS terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Ya, saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, diperiksa selama lebih dari 1 jam di Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan belasan pertanyaan untuk mendalami unsur pidana yang disangkakan kepada Rosuryo dan rekan-rekannya. Asmi menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dokumen, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi. Sementara itu, tersangka ijazah Jokowi, Rosuryo, menyatakan keterangan ahli ini menjadi bagian penting dalam membantah unsur pidana, termasuk pasal 160 KUHP yang dikaitkan dalam perkara ini. X atau Twitter, itu adalah sistem elektronik. Kami doa, bantu doa. Amin. Orang tidak bisa dipidana karena ada rasa ingin tahu masyarakat, mengingat kasus ini sudah terlalu lama. Jadi
ada peran penyelenggara negara juga tidak mau transparansi untuk ini, padahal kegaduhan publik itu sudah lama. Kira-kira esensi itu tadi yang memang menjadi poin dalam pemeriksaan tadi. Ya. Dalam kacamata saya sebagai katakanlah akademisi tadi melihat perkembangan keadaan tadi, melihat bahwa peristiwa ini dari 2019, terus 2024 lagi juga 2014, 2019, lebih dari 10 tahun. Berarti kan ada peran yang mana sebenarnya begitu ada kegaduhan publik seharusnya penyelenggara negara atau tanggung jawab negara itu ini loh declare dong. Pun secara khusus ya, Pak Dr. Asmi Syaputra ini memang diminta untuk teman-teman yang khusus pada klaster 1, yaitu pada klaster yang kena pasal 160 dan tidak kena pasal 32 dan 35 UT, tapi kami tetap membersamai dan kami bersama. Ya, artinya kita itu satu kesatuan, 6 orang ini adalah kita kompak bersama dan kami berterima kasih sekali lagi Pak Dr. Asmi atas waktunya. Dan yang jelas, apa yang beliau sampaikan itu adalah penekanan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28, di mana warga negara itu berhak untuk melakukan pendapatnya dan berhak untuk melakukan koreksi juga, ya, mengetahui, karena itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan bahkan KIP juga, Komisi Informasi Pusat juga sudah membuka sampai dengan 5 salinan ijazah, ya, dari tahun 2005, 2010, 2012. Ya, sementara itu pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit Ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, dalam sidang tersebut Bonatua nyatakan semua informasi publik bisa diakses lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih. Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau yang sama seperti di DKI. Lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Begitu. Ya, sementara itu 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluhi atau Kedalu maksud kami, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNBTS dan bersama aparat di Forkopimcam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang, termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
diambil.